Itu kalau ngomongin keabsahan itu sah. Nah, kalau seandainya itu jadi imamnya satu dan perempuan itu nggak mengganggu keabsahan sholat, jadi jangan sok tahu ya. Itu semua tuh udah kasih tahu, dari pihak Al Zaitun udah ngasih tahu, dari pihak MUI udah ngasih tahu, dari pihak PBN udah tahu. Pertanyaannya, kalau seandainya lu dikasih dalilnya, lu menerima kagak? Sah-sah saja, namun makruh. Lah makruh bukan hukum, makruh itu. Makruh itu abu-abu. Makruh adalah salah satu jenis hukum yang berada di dalam ilmu fikih. Sekelas profesor, pendiri pondok pesantren terbesar se-Asia Tenggara tidak memahami bahwa makruh itu adalah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir bisa klik tombol subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru mendapatkan pemberitahuan. Harusnya sekarang saya bahas tema yang lain nih dari Al Zaitun, tapi saya melihat di sosial media kok syubhatnya ini masih terus nyambar-nyambar, syubhatnya masih terus bersebaran kemana-mana. Apalagi memang dari MUI dan Departemen Agama ya belum ada kepastian juga, tidak ada fatwa dari MUI. Sebenarnya tanpa difatwakan MUI pun kita sudah tahu mana yang menyimpang, akan tetapi tentunya dengan adanya fatwa MUI akan semakin menguatkan imannya umat Islam. Kalau dari Departemen Agama sendiri ya kita bisa simak videonya di sosial media, lebih membagongkan lagi ketika bertemu dengan Bapak Panji Gumilang selaku pemilik pondok pesantren Al Zaitun. Coba simak cuplikan berikut ini. Yang penting yang salah, kalau Al Zaitun itu sholat subuhnya 1 rakaat, baru nanti mungkin ada investigasi dari pusat, saya bilang gitu. Kalau selagi yang tidak ada hal-hal yang lain, biar bisa sah-sah aja. Gimana ini kan, saya bilang gitu. Ya, jadi katanya Departemen Agama, kalau sholatnya Al Zaitun itu sholat subuhnya 1 rakaat itu baru bermasalah. Tapi kalau yang lainnya ya sah-sah saja. Nauzubillahi min zalik. Saya tidak paham, apakah Departemen Agama tidak tahu secara keseluruhan persoalannya apa ya? Apakah Departemen Agama tidak tahu bahwa sholat Idul Fitrinya ada orang kafir di sana? Entahlah, atau memang orang-orang Departemen Agama yang hadir di sana, ya mohon maaf, ilmu agamanya patut diragukan juga ya, atau bagaimana. Jabatan itu semestinya dipegang sama orang yang berkompeten di bidang jabatan tersebut, apalagi bidangnya agama. Ini kalau salah bukan hanya dirinya yang bermasalah, tapi ini berkaitan dengan umat. Ini bisa jadi syubhat yang sangat besar. Akan lebih baik jikalau mungkin dievaluasi lagi lah. Belakangan ini juga muncul beberapa orang yang ngaku sebagai alumni pondok pesantren Al Zaitun. Ada alumni yang menentang dan mempertanyakan, tapi ada juga alumni yang membenarkan sholat Idul Fitri yang ada di pondok pesantren Al Zaitun. Coba kita simak nih, ini video yang ngakunya alumni. Orang ini ngakunya alumni dan tampaknya ini pro ataupun membenarkan lah seperti itu. Coba kita lihat statementnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Di sini saya ingin menjelaskan kapabilitas saya sebagai alumni dari santri Al Zaitun. Nah, kapabilitasnya katanya sebagai alumni pondok pesantren Al Zaitun. Jelas tadi dia mengatakan seperti itu ya. Yang terkait dengan sholat Idul Fitri. Oke. Ya, kan banyak yang bilang itu imamnya ada 3. Enggak, itu imamnya 1. Lu jangan sok tahu. Nah, kenapa di belakangnya itu ada orang. Jadi imamnya itu dia lagi terganggu secara kesehatan. Imam yang sudah diketahui terganggu secara kesehatan, ya lebih baik memilih imam atau menyuruh imam yang sekiranya memang gak ada kendala kesehatan apa-apa. Kenapa harus memilih yang sakit kalau ada yang sehat, kan gitu. Nah, untuk yang di belakang itu untuk menggantikan jika terjadi apa-apa. Itu imam 1 kok, so tau lu yang bilang 3, lu tau apaan. Terus yang dibilang katanya ada perempuan yang softnya dekat dengan laki-laki, itu kalau dilihat dari secara keabsahan itu sah. Itu lu lihat kan, lu minta kemarin MUI udah ngasih tahu, dari PBNU juga udah ngasih tahu, lu buka aja sono, lu kan punya handphone nih, lu searching aja di Google. Itu kalau ngomongin keabsahan itu sah. Nah, kalau seandainya itu jadi imamnya 1 dan perempuan itu nggak mengganggu keabsahan sholat, jadi lu jangan sok tahu ya. Itu semua tuh udah kasih tahu, dari pihak Al Zaitun udah ngasih tahu, dari pihak MUI udah ngasih tahu, dari pihak PBN udah tahu. Pertanyaannya, kalau seandainya lu dikasih dalilnya, lu menerima kagak? Ya kagak. Lu dikasih kan juga kagak nerima kan? Jadi lu nya aja kebakaran jenggot. Salam akal. Gimana? Kalau lu dikasih dalilnya, lu mau nerima kagak? Kan tadi dia bilang gitu ya. Coba ya kita dengarkan lagi. Tadi dia bilang kayak gitu kayaknya. Pertanyaannya, kalau seandainya lu dikasih dalilnya, lu menerima kagak? Ya kagak.
Lu dikasih kan juga kagak terima kan. Jadi lu nya aja kebakaran jenggot. Mana dalilnya bahwasanya meletakkan wanita di tengah-tengah saf sholat pria dianjurkan seperti itu? Ini syubhat teman-teman, seolah-olah ada dalil yang menganjurkan meletakkan wanita di tengah-tengah saf pria. Gak ada dalil seperti itu di dalam agama Islam. Justru anjuran dari Rasulullah, saf pria itu yang paling baik di depan dan saf perempuan yang paling baik itu di belakang. Ini artinya dalam saf sholat Rasulullah ingin memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Namun jikalaupun terjadi ada wanita yang sholat di safnya pria, ini baru ada pendapat dari jumhur ulama bahwasanya sholatnya sah tapi hukumnya makruh. Jadi secara dalil khusus tidak ada yang menganjurkan bahwasanya saf wanita digabung dengan saf laki-laki. Hanya ada pendapat bahwa itu sah dan hukumnya makruh. Pun yang terjadi di Masjidil Haram itu bercampurnya saf laki-laki dan perempuan itu karena kedaruratan, bukan karena kesengajaan. Jadi bukan karena petugas Masjidil Haram ataupun ulama-ulama Masjidil Haram menganjurkan dicampur-campurnya laki-laki dan perempuan. Tidak, itu kedaruratan. Pertanyaannya, kalau di Masjid Al-Zaitun itu daruratnya apa? Menyiapkan dengan sengaja melakukan sesuatu hal yang makruh, tentu itu bukan perkara yang baik, karena makruh itu akan lebih baik jikalau ditinggalkan. Dan yang membuat kita heran, tercengang juga, ini adalah pemahaman Bapak Panji Gumilang tentang makruh. Ini salah kaprah. Sah-sah saja namun makruh. Lah makruh bukan hukum, makruh itu. Makruh itu abu-abu. Makruh adalah salah satu jenis hukum yang berada di dalam ilmu fikih, yaitu apabila kita meninggalkan suatu perkara, maka kita akan mendapatkan pahala. Lebih baik kita jangan melakukan perkara tersebut. Itu yang disebut dengan makruh. Namun apabila kita terpaksa melakukannya, maka tidak ada ganjaran dosa di dalamnya. Jadi dalam Islam itu ada 5 hukum syariah, termasuk salah satunya ya makruh itu. Yang pertama kan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu semuanya hukum dalam Islam. Sekelas profesor, pendiri pondok pesantren terbesar se-Asia Tenggara tidak memahami bahwa makruh itu adalah hukum. Bahayanya nanti juga dibenarkan oleh santri-santrinya penyimpangan tersebut yang menganggap bahwa makruh itu bukan hukum. Wah, itu kan bahaya teman-teman ya. Oke, coba kita simak lagi nih video berikutnya. Ini katanya alumni juga nih, alumni Al-Zaitun. Coba kita putar ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai alumni Al-Zaitun akan menjelaskan tentang beberapa video yang sedang viral ini, karena sholat Idul Fitri di Al-Zaitun itu sedang ramai ya teman-teman. Baik, mengenai pertama kali yang akan saya bahas tentang aliran yang ada di Al-Zaitun. Kita tidak bisa menjudge kalau aliran itu sesat atau ajaran yang di sebuah pesantren itu sesat. Kita tidak bisa menjudge seperti itu ya teman-teman. Bisa dikatakan Syiah, bisa dikatakan sesat jika kita sudah merubah tata cara sholat, merubah pelafalan yang ada di dalam sholat itu. Al-Zaitun merubah tata cara sholat. Kan nanti dia mau bikin tuh khotibnya perempuan. Al-Zaitun merubah tata cara sholat yang benar. Harusnya nggak boleh menggabungkan sholat Idul Fitri dengan orang kafir. Tapi itu digabungkan. Bukankah itu kesesatan? Ayo coba cari ulama mana yang berpendapat atau dalil mana yang mengatakan bahwa menggabungkan sholat Idul Fitri dengan orang kafir yang ikut berdoa di sana bukan kesesatan. Itu jelas-jelas penyimpangan. Sudahlah, kita harus berani menerima ataupun menolak sesuatu atas dasar syariat agama. Jangan fanatik buta. Oh, ini kan profesor saya yang ngomong, yang menyelamatkan kamu di akhirat nanti bukan profesormu, tapi ajaran yang benar, ajaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada hadis Rasulullah, orang-orang yang nantinya akan tertolak di Telaga Kausar, terusir dari Telaga Kausar, yaitu orang-orang yang selalu membuat-buat perkara baru di dalam urusan agama. Jadi segerombolan orang nanti datang kepada Rasulullah dan meminta syafaat. Rasulullah ingin memberikan tapi Allah melarangnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, kenapa engkau larang aku memberi syafaat kepada umatku?" Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Engkau tidak tahu wahai Muhammad, setelah peninggalanmu mereka itu membuat ajaran-ajaran baru yang tidak sesuai dengan sunnahmu. Jadi mau dapat syafaat, ya ikutilah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Dan semoga hal ini cepat selesai. Syubhatnya yang menyambar-nyambar di sosial media segera selesai.
selesai. Entah itu ada tindakan dari Departemen Agama, entah itu ada fatwa dari MUI, intinya selesai ini, tidak ada lagi syubhat yang menyambar, maka dari situ kita sudah tidak ada kekhawatiran lagi untuk adanya yang terpengaruh. Tapi selama masih ada syubhat yang menyambar-nyambar di sosial media, maka kita wajib untuk saling mengingatkan satu sama lain. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Mohon maaf jikalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.